Jadi doa yang berkuasa, yang mendatangkan mukjizat itu adalah doa yang didoakan oleh orang yang benar. Yang percaya katakan amin. Bapak saudara, orang benar ini bukan berbicara tentang orang tanpa dosa. No, bukan. Tapi orang yang benar ini berbicara tentang righteous man, dikaio. Artinya orang yang punya kebenaran dalam dirinya. Orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Karena firman Tuhan berkata tidak ada satu orang pun yang benar. Tidak, semua orang telah berbuat. Jadi orang benar ini bukan berbicara tentang orang yang benar dari sananya. No, tidak ada satu orang pun yang benar. Tapi dipakai kata dikaio. Artinya orang yang punya kebenaran. Ini bentuknya adalah singular Bapak Saudara. Singular itu artinya single, satu. Jadi artinya doa masing-masing orang benar satu A, B, C, D. Dia harus benar. Dia harus hidup dalam kebenaran. Dia menerima kebenaran daripada Tuhan. Ketika dia berdoa, maka doanya berkuasa. Jadi bukan gini. Kita berkumpul, kita ini berdosa. Kita berdosa lalu kita berada di dalam kumpulan orang benar. Lalu karena kita dalam kumpulan orang benar, kita merasa doa kita ini didengar oleh Tuhan. Tidak Bapak Saudara. Karena ini dipakai singular. Bentuk singular itu artinya kita sendiri, masing-masing pribadi bertanggung jawab tentang kebenaran hidupnya di hadapan Tuhan. Jadi nggak boleh numpang dengan orang lain. Oh, mamaku orang benar, papaku orang percaya. Aku berdoa pasti juga doaku akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena papaku, mamaku orang percaya. Tidak. Satu-satu kita pribadi ketika kita datang kepada Tuhan. Yang Tuhan lihat adalah kita sendiri, bagaimana hidup kita benar atau tidak. Tidak peduli di sekeliling kita orang benar atau tidak. Sebanyak apapun orang benar di sekeliling kita, kalau kita berdosa, Tuhan tidak akan pernah dengar doa kita, Bapak Saudara. Jadi masing-masing pribadi harus benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Saudara, jadi arti benar itu, orang yang benar itu adalah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ayat 16a, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Tadi saya katakan bahwa setiap orang itu tidak ada yang benar. Orang yang benar bukan berarti orang yang dari sananya benar, naturnya benar. Tapi orang yang sudah menerima kebenaran dari Tuhan. Orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Bapak Saudara, artinya dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, melakukan dosa, Roh Kudus mengingatkan kita. Lalu kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun. Kita menjadi orang yang dibenarkan. Bapak Saudara, seringkali kita sebagai orang Kristen merasa diriku sudah benar gitu ya. Seringkali kita merasa aku nggak melakukan kesalahan kok. Ah, Tuhan pasti maklumlah apa yang aku lakukan. Tuhan ngerti kok kenapa aku melakukan itu. Bapak Saudara, yang Tuhan minta adalah kita datang kepada Dia, akui dosa kita di depan Dia. Maka kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana cara kita itu, mengapa kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan? Karena Yesaya 59 ayat 2 mengatakan apa? Yesaya 59 ayat 2. Kita buka Yesaya pasal 59 ayat 2. Dikatakan bahwa dosa itu menjadi penghalang doa kita kepada Tuhan, Bapak Saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa itu Bapak Saudara, itu bisa menjadi penghalang bagi doa kita kepada Tuhan. Tapi saya tidak berkata bahwa setiap doa yang tidak dijawab Tuhan itu karena dosa. Itu salah. Dosa bisa menjadi penghalang doa kita. Tapi doa yang tidak dijawab Tuhan tidak selalu karena dosa. Contoh, sekarang kan banyak orang Kristen mengatakan, saya berdoa, misalkan saya punya penyakit, Saudara, saya berdoa, Tuhan aku berdoa lalu tidak sembuh-sembuh. Lalu orang lain bilang, karena kamu punya dosa. Enggak ada, ya mungkin dosa dari orang tuamu, kutukan dari mana gitu. Selalu orang berkata demikian. Bukan, Saudara. Mungkin Tuhan tidak jawab, kenapa? Karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan, benar? Paulus pun berdoa atas duri dalam dagingnya, dalam dirinya, kelemahannya dia, mungkin penyakitnya dia. Saudara, tapi dia berkata apa? 3 kali aku minta kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak mengabulkan kan? Apakah karena Paulus berdosa? Tidak. Karena Tuhan itu yang Tuhan kehendaki, Paulus dia tetap ada duri dalam dagingnya. Kasih karuniaku cukup bagimu, kata Tuhan kepada Paulus. Saudara, jadi jangan selalu berkata kalau orang doanya tidak jawab itu hanya karena dosa. Tapi penting bagi kita untuk introspeksi diri. Kalau Tuhan tidak jawab doa kita, mungkin Tuhan apa yang menjadi kelemahanku, kesalahanku, Tuhan ampuni aku. Kalau kita sudah minta ampun kepada Tuhan, lalu doa kita mungkin belum jawab Tuhan, berarti doa yang kita doakan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan malah kita menuduh diri kita, lalu aku ini sampai betapa berdosanya sampai Tuhan pun tidak bisa mengampuni aku, sampai doaku tidak dikabulkan. Tidak, Saudara. Firman Tuhan berkata kalau kita mengaku, Dia pasti mengampuni kita kok. Jangan mau kita diintimidasi oleh iblis yang mengatakan, kamu itu gak akan mungkin diampuni, dosamu berat. Tidak ada dosa sebesar seberat apapun yang tidak bisa Tuhan ampuni. Jangan mau diintimidasi oleh iblis. Yang penting kita mau bertobat, datang kepada Tuhan, Dia pasti mau menerima kita kembali. Bapak Saudara, lalu dosa juga bisa menjadi penghalang puasa kita.
Dosa bisa menghalang pendoa, menjadi penghalang doa kita. Dosa pun bisa menjadi penghalang puasa kita kepada Tuhan. Yesaya pasal 58 ayat 3 sampai 4. Yesaya 58 ayat 3 sampai 4 dikatakan, "Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu." Ayat 4. "Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi." Ayat yang ke-6 sampai 7 dilanjutkan. "Bukan, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang engkau, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Orang Israel berpuasa, "Tuhan, kami sudah berpuasa. Kenapa engkau tidak dengar doa kami? Kami sudah merendahkan diri, hati. Kenapa engkau tidak dengar?" Tuhan bilang, "Kamu berpuasa, tapi kamu tetap sibuk dengan urusanmu. Kamu mendesak-desak buruhmu. Kamu tetap berbantah-bantahan, kamu tetap berkelahi, kamu tetap berbuat dosa. Bukan itu puasa yang aku mau. Yang aku mau adalah kamu membagi rotimu kepada orang yang lapar, membawa orang yang tidak punya rumah masuk menumpang di rumahmu, memberkati orang, menjadi berkat, memiliki kasih kepada semua orang." Itu yang puasa yang Tuhan inginkan, Bapak Saudara. Kalau kita berpuasa, Bapak Saudara, percaya saya, kita puasa 3 hari 3 malam. Kita puasa Musa sekalipun, Bapak Saudara, 40 hari 40 malam. Kalau kita tiap hari tetap melakukan dosa, tidak menunjukkan kasih, bukan itu puasa yang Tuhan mau, Bapak Saudara. Yang ada kita kurus kering. Banyak orang juga, ada beberapa orang yang mati kan. Dua puasa 40 hari 40 malam, mungkin bukan Tuhan suruh gitu ya, berpuasa, Bapak Saudara. Tapi kalau Tuhan suruh kita berpuasa, kita lakukan. Tuhan pasti berikan kita kekuatan. Jadi percuma, Bapak Saudara, kita puasa. Jadi kalau kita berpuasa itu bukan masalah lamanya gitu ya. Tapi benar gak puasa kita di hadapan Tuhan? Kita benar-benar merendahkan diri atau tidak? Kalau kita berpuasa kita masih dendam kepada orang, itu puasa kita tidak akan Tuhan terima, Bapak Saudara. Lebih baik makan aja langsung. Percuma puasa, kelaparan. Kita berpuasa tapi kita tetap benci kepada orang, dendam kepada orang, sakit hati dengan orang. Kita masih punya niat jahat kepada orang. Itu bukan puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, Tuhan mau kalau kita berpuasa, kita harus melepaskan segala dosa, membereskan dosa kita kepada orang. Makanya di dalam Injil Tuhan Yesus pernah berkata, kalau kita sedang mempersembahkan persembahan, lalu kita teringat tentang sesuatu hal di hati saudara kita, mungkin dia sakit hati dengan kita karena perkataan kita atau kesalahan yang kita lakukan kepada dia. Firman Tuhan bilang, taruh dulu persembahanmu di depan mimbar, mesbah Tuhan. Tinggalkan itu, pergilah kepada saudaramu, bereskan dengan dia, minta maaf kepada dia, saling mengampuni satu sama lain, baru datang kembali, persembahkanlah persembahan, maka persembahan itu pun diterima oleh Tuhan. Bapak Saudara, jadi mari kita benar-benar waspada, hati-hati bahwa dosa itu menjadi penghalang puasa kita kepada Tuhan. Jangan sampai setiap Sabtu kita puasa, mungkin di hari lain kita pun puasa, tapi kita tetap menyimpan kepahitan, dosa dalam hidup kita. Bapak Saudara, maka itu pun menjadi penghalang puasa kita kepada Tuhan. Sia-sia. Oke, jadi Bapak Saudara, yang berikutnya berdoa, orang yang benar itu selain dia mengakui dosa di hadapan Tuhan, dia pun berdoa bukan untuk nafsunya. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3. Yakobus pasal 4 ayat 2 sampai 3 dikatakan demikian. Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ayat 2 berkata, kita tidak mendapat apa-apa karena kita tidak berdoa. Makanya ada pepatah, ada sebuah kata-kata berkat dari sebuah gereja berkata, banyak berdoa banyak berkat, tidak berdoa tidak ada berkat. Sedikit berdoa sedikit berkat. Berkat tidak bicara tentang materi, Bapak Saudara. Ya, ada banyak berkat, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan itu pun berkat, kekuatan dari Tuhan itu pun berkat. Jadi bukan berkat itu uang, harta dikasih, tidak, no. Nah, jadi dikatakan kalau kita tidak mendapat apa-apa itu bisa karena kita tidak berdoa. Lalu ayat 3, atau kita berdoa juga, atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima apa-apa karena apa? Kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa orang benar, dia berdoa bukan untuk hawa nafsunya. Dia berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, Bapak Saudara. Tapi orang yang tidak benar, dia akan berdoa untuk hawa nafsunya. Apa maksudnya? Untuk memuaskan keinginan dagingnya. Untuk memuaskan egonya. Dia minta sesuatu supaya orang memuji dia mungkin.
Dia minta sesuatu supaya orang mungkin menghargai dia, menghormati dia. Dia mungkin meminta sesuatu supaya orang lain itu salut dengan dia. Hebat kamu. Orang yang berdoa dengan motivasi untuk egonya, kepentingan diri sendiri, hawa nafsunya, saudara, itu tidak akan menerima apa-apa kata firman Tuhan. Itu bukan orang yang benar. Itu bukan doa yang didoakan oleh orang yang benar. Bapak saudara, setiap orang punya kebutuhan dan keinginan, benar? Setiap orang punya kebutuhan dan keinginan. Antara dua ini, kebutuhan dan keinginan, yang paling mahal itu adalah keinginan kita, saudara. Kebutuhan kita tidak pernah mahal. Keinginan kita lah yang mahal. Makanya dikatakan banyak orang pada akhir zaman itu mencintai uang, menjadi hamba uang. Saudara, kenapa? Karena mungkin ingin memuaskan keinginan dia. Keinginan yang begitu mahal, keinginan ingin, kalau buka di di media sosial, saya lihat Instagram gitu ya. Kalau saya paling posting, ya saya bergaya sendiri, bergaya dengan istri. Kalau orang postingnya ke luar negeri selalu gitu ya, saya merasa kayaknya saya paling malang gitu ya. Nggak pernah kapan saya bisa post saya ada di luar negeri gitu ya. Saya nggak pernah. Saya pernah ke Longstone. Longstone itu batu panjang. Batu panjang itu di Sumatera. Tapi bahasa Inggrisnya Longstone gitu ya. Longstone atau Balikpapan gitu ya. Oh saudara, hanya itu yang mungkin saya pernah jalan gitu ya. Bapak saudara, mungkin kata saya merasa kalau saya tidak punya iman, saya tidak punya rasa syukur pada Tuhan, saya akan, kenapa aku ini sudah melayani Tuhan tapi nggak pernah sekalipun orang saya dengar, saya besok minggu depan akan pergi ke Eropa, saya pergi ke US. Wah, setiap hari saya dengar orang-orang akan pergi kemana-mana gitu ya, Natal atau nanti mereka sudah susun rencana. Kalau saya tidak punya iman, saya bilang, Tuhan kenapa aku ini kok bisa nggak pernah pergi ke sana, ada kesempatan. Mungkin karena keinginan saya itu tadi kuat, karena saya tidak beriman kepada Tuhan, tidak punya rasa syukur, saudara. Mungkin saya bisa melakukan hal yang bodoh, yang salah di mata Tuhan. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginan saya. Makanya Tuhan katakan, saudara, jangan jadi hamba uang. Uang itu perlu. Yang salah itu adalah kita cinta uang. Itu yang salah. Paulus berkata kepada Timotius, di akhir zaman ini akan banyak orang semakin mencintai uang. Karena uang membunuh, karena uang iri hati. Banyak, Bapak Saudara. Saya percaya kita sebagai umat Tuhan tidak seperti itu. Amin, Bapak Saudara. Jadi apa, Bapak Saudara? Yang mahal itu adalah keinginan kita. Jadi Paulus berkata, kenapa? Bisa disebabkan adanya iri hati dengan orang lain. Tadi ayat 2. Karena kamu iri hati, lalu kamu membunuh. Gitu ya. Kita iri dengan orang lain yang punya lebih, seperti saya katakan tadi. Kalau saya bukan orang percaya, bukan orang beriman, mungkin saya bisa iri dengan orang-orang tadi yang selalu post ke Eropa. Lalu kesaksian, terima kasih Tuhan, bulan ini aku udah 5 kali keliling dunia. Ya, 1 bulan dia 5 kali, Bapak Saudara. Yang ke Eropa lah, ke Afrika, entah kemana gitu ya. Ke Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika kiri, kanan, buka belakang, dia jalanin semua. 5 kali. Bapak Saudara, jadi kalau saya iri, ya itu tadi. Saya doa Tuhan, supaya aku bisa seperti dia Tuhan. Tuhan tidak akan dengar. Bapak Saudara, jadi mari. Paulus berkata dalam 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Cukuplah artinya puaslah, penuh dengan kepuasan. Itu yang kita butuhkan artinya, cukup. Kalau lain itu Tuhan kasih kepada kita, Tuhan bisa kasih kepada kita. Tapi kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Saudara. Jangan kita juga, kalau Tuhan kasih berkat, kita pakai itu untuk membuat orang lain iri. Kita pun berdosa. Kita iri pada orang berdosa, kita membuat orang lain iri pun kita berdosa. Kita jadi batu sandungan, Bapak Saudara. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Sengaja membuat orang lain iri. Membawa orang masuk ke dalam dosa. Harusnya apa yang kita lakukan itu membuat orang itu kenal Tuhan. Bukan justru orang itu malah berdosa, Bapak Saudara. Kita pun menjadi orang berdosa kalau kita bawa orang, menyeret orang ke dalam dosa. Nah, Bapak Saudara, jadi doa orang yang benar itu, dia berdoa bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Yang ketiga adalah dia berdoa bukan dengan niat jahat. Mazmur 66 ayat 18. Jadi dia berdoa, orang benar kalau berdoa, dia bukan untuk niat jahat, Bapak Saudara. Mazmur pasal 66 ayat 18. Dikatakan demikian firman Tuhan, Mazmur pasal 66 ayat 18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar, Bapak Saudara. Jadi kalau kita datang berseru kepada Tuhan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, kata pemazmur, tentu Tuhan tidak mendengar seruanku. Tidak mungkin, Bapak Saudara. Tuhan aja gak mau dengar, apalagi Tuhan mau jawab. Benar? Doa kita pun Tuhan tidak mau dengar, apalagi mau jawab. Boro-boro, Bapak Saudara, gak mungkin. Dia aja gak mau dengar kok, karena Tuhan tahu ada niat jahat dalam hati kita. Bagaimana berdoa orang niat jahat? Contoh kita mungkin bangkal dengan orang, saya doakan ya kamu nanti pulang gereja ditabrak. Saya doakan kamu nanti pulang gereja digigit anjing, kalau dia jalan kaki. Tadi ditabrak kalau dia naik kendaraan mungkin kan. Saya doakan ya kamu nanti jatuh miskin, nanti usahamu bangkrut. Lalu saya doakan kamu nanti disambar petir gitu ya. Saudara, saya punya teman, kalau kita berdoa karena niat jahat kepada orang, percaya Tuhan tidak akan dengar, apalagi mau jawab. Dengar pun tidak, apalagi mau jawab. Jadi orang yang benar ketika mereka berdoa, dia berdoa itu dengan tulus hati.
Tidak ada unsur-unsur niat jahat mencelakakan orang dalam hidupnya. Bapak saudara, jadi mari kalau kita berdoa, kita harus bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Mungkin ada kesombongan. Dalam Lukas pasal 18, ketika orang Farisi dan orang pemungut cukai datang berdoa. Orang Farisi bilang, Tuhan aku bersyukur tidak seperti orang pemungut cukai ini, Tuhan berdosa. Aku berpuasa 2 kali seminggu Tuhan, kasih persepuluhan dan sebagainya. Lalu pemungut cukai, Tuhan ampuni aku orang berdosa ini Tuhan. Tuhan bilang, yang didengar mana? Pak Farisi atau pemungut cukai? Pemungut cukai. Karena kamu doa dengan sombong. Orang Farisi doa dengan sombong. Kita pun berdoa jangan dengan sombong, Bapak saudara, tapi dengan rendah hati kepada Tuhan.